Kristus mati di atas kayu salib bukan hanya orang Kristen saja. Saudara duduk di Taman Paskah yang saudara sudah bangun, tetapi di situ ada pesta pora, ada minum mabuk. Itu tindakan penghinaan terhadap Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pentingkah kita orang percaya, kita orang Kristen dalam rangka menyambut Paskah ini membangun Taman Paskah, membangun salib yang tinggi 10 meter, membangun salib yang mungkin lebih tinggi sampai 20 meter, tanam salib di pinggir jalan, sepanjang jalan ada salib, ada banyak lampu-lampu. Apakah itu penting? Dan apakah itu yang dikatakan dengan menyambut Paskah? Nah, saudara-saudara, kita akan dengarkan sedikit ulasan bagaimana pentingnya dan bagaimana kita harus menyambut Paskah. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu Paskah. Paskah artinya melewati. Ya, sekali lagi. Paskah artinya melewati. Pada suatu malam menjelang bangsa Israel tinggalkan Mesir, ya, Tuhan perintahkan kepada Musa agar menyembelih anak domba Paskah, anak domba yang tidak bercelah, dan darahnya itu diambil, disapukan di kedua ambang pintu. Setiap jendela semua disapukan dengan darah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah darah itu adalah simbol keselamatan. Ya. Karena malam itu Tuhan akan kirim malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat maut akan melewati seluruh rumah. Malaikat maut akan melintasi seluruh Mesir. Dan hanya rumah yang ada darah itu yang tidak dihampiri oleh malaikat maut. Malaikat maut itu akan menghampiri, akan masuk ke di dalam Mesir, di bangsa Mesir, dan membunuh setiap anak sulung, baik binatang piaraan bahkan manusia, semuanya namanya sulung mati. Ini karena kekerasan hati Firaun yang tidak mau mengizinkan bangsa Israel tinggalkan Mesir. Ya, dan Tuhan lakukan malam itu. Pada malam Paskah, sebelum besoknya mereka berangkat. Nah, jadi malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel yang ada di Mesir, sehingga hanya orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam malaikat itu akan datang mencabut nyawa. Bangsa Israel saja yang diselamatkan, yang lain semua tumpas habis, termasuk anak Firaun yang satu-satunya yang dia sayangi, mati. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya Paskah ini harus disambut. Paskah ini harus diperingati, harus dirayakan sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dia sebagai anak domba Paskah. Ya, ditarik sejarah dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyembelih domba, dan Yesus Kristus sebagai pengganti domba itu.
Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap dosa umat manusia. Nah, itu berarti Paskah itu sangat berarti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia disalibkan bukan hanya orang Kristen. Catat ini. Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan hanya orang Kristen saja. Tetapi semua orang di bawah kolong langit ini, asalkan dia percaya, dia diselamatkan. Ya, saudara-saudara, berarti pentingkah kita tanam salib di pinggir jalan? Di sepanjang jalan ada salib, ada warna putih, ada warna merah. Ya, lalu dililit dengan kain warna ungu. Kain warna ungu melambangkan kerajaan, melambangkan raja. Yesus adalah raja. Putih melambangkan suci, merah melambangkan darah Yesus sebagai simbol keselamatan. Pentingkah kita bikin Paskah, ke taman-taman Paskah? Bukan soal penting seberapa persen, tetapi hal yang paling terpenting, pribadi kita, kehidupan kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya apa yang kita lakukan itu seperti bangsa Israel lakukan pada malam. Mereka berdoa semalam-malaman, menanti kedatangan Tuhan, menantikan Paskah itu akan datang. Besoknya mereka tinggalkan Mesir dan mereka dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan benar-benar. Apalah artinya kita bangun Paskah? Apalah artinya kita bangun taman-taman Paskah, kita tanam salib dengan mengeluarkan dana yang begitu besar. Tetapi dalam rangka mempersiapkan itu, kita duduk minum mabuk dan ada pesta pora. Ini permalukan Kristus, ini salah satu tindakan penghinaan. Saudara duduk di taman Paskah yang saudara sudah bangun, tetapi di situ ada pesta pora, ada minum mabuk. Itu tindakan penghinaan terhadap Kristus. Tindakan penghinaan atas salib Kristus. Penghinaan atas keselamatan. Pribadi kita, kehidupan kita yang penting untuk kita lakukan sebagai sambutan kita bahwa dia datang, dia mati untuk keselamatan kita. Ya, itu yang paling penting. Kalau kehidupan pribadi kita sudah persiapkan sungguh-sungguh, kita persiapkan dengan doa, dengan pujian, dengan ucapan syukur. Silakan bangun taman Paskah. Silakan tanam salib sepanjang jalan. Tetapi kalau hanya tanam salib sepanjang jalan, hanya bikin taman Paskah, tidak diukur dengan kehidupan rohani, maka itu omong kosong, itu hanya sebuah penghinaan saja. Ya, itu tindakan itu mempermalukan Kristus dan orang akan melihat bahwa tindakan orang Kristen yang mempermalukan Kristus tidak menjadi surat yang terbuka kepada orang lain. Ya, kiranya ini jadi contoh dan teladan bagi kita. Mari kita sambut Paskah, kita sambut hari kelahiran Kristus untuk memperingati dan untuk mengingatkan kita kembali kasih Allah yang Allah lakukan di Mesir, menyelamatkan orang Israel, dan juga pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu yang perlu kita ingat. Makanya pada waktu perjamuan kudus, Yesus ingatkan, dan kita yang menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, kita punya kewajiban untuk memberitakan berita kematian Kristus sampai dia datang. Itu pesan dia. Sehingga tidak stop, tetapi terus kita jalan. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Paskah berarti dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.